Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas ini kami sudah terhubung bersama dengan Kasub Satgas Pangan Polri, Kombes Polisi Helvi Assegaf. Selamat sore Pak Helvi. Selamat sore. Baik Pak Helvi, ini salah satu tugas Satgas Pangan Polri adalah berkoordinasi dengan Kemendak begitu untuk mendorong percepatan realisasi kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri atau DMO, khususnya beberapa provinsi begitu yang mengalami defisit minyak goreng. Saat ini provinsi mana sih Pak yang masih defisit Pak? Terima kasih Pak Segia. Perlu kami sampaikan untuk 10 provinsi yang mengalami defisit. Yang pertama Kalimantan Utara, yang kedua Maluku, ketiga Papua Barat, keempat Sulawesi Tenggara, kelima Maluku Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, NTT, dan Papua. Baik, jadi itu provinsi yang masih defisit atau mengalami defisit minyak goreng begitu ya Pak Helvi ya. Pak Helvi, pertemuan antara Mendak dengan Kapolri salah satunya adalah membahas terkait pengawasan alur distribusi. Sejauh ini sebenarnya bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan dan nantinya ke depannya seperti apa Pak mekanisme untuk pengawasan alur distribusi ini sendiri? Ya, jadi Satgas Pangan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan beserta jajarannya. Kita melakukan pemantauan monitor dari mulai hulu sampai dengan hilir. Ya, dari produsen, ya baik refinery maupun repacking, kemudian langsung ke distributor 1, distributor 2 dan 3, sampai dengan ke retail modern maupun retail tradisional yang ada di pasaran. Itu yang kita awasi di titik-titik tersebut. Kemudian kita melakukan pemetaan seluruh pergudangan-pergudangan yang digunakan untuk menyimpan hasil distribusi dari para produsen. Kemudian kita lakukan penghitungan dan pemetaan di situ. Kemudian kita cek kembali untuk alur keluar masuknya barang sampai dengan periodik untuk pengisian ke retail-retail tersebut. Kemudian kita lakukan pengawasan langsung ke end usernya. Baik. Selama ini Pak Helvi, kalau dilakukan pendalaman oleh Satgas Pangan Polri sendiri terkait dengan kelangkaan minyak goreng, jadi apa sebenarnya yang kemudian membuat minyak goreng ini langka? Apakah memang dalam alur distribusinya, penimbunannya, atau dari mana ini Pak Helvi? Ya, jadi temuan Satgas Pangan di lapangan memang ada ditemukan beberapa penyimpangan. Yang pertama kita bisa dapat temukan ada beberapa ton perusahaan yang hasil dari produksi yang harusnya untuk end user konsumen masyarakat ini dialihkan ke industri. Kemudian ada beberapa yang melakukan indikasi penimbunan, namun kita langsung lakukan meminta kepada distributor tersebut untuk segera mendistribusikan kepada target-target distribusi. Ini kemudian kegiatan-kegiatan tersebut kita tetap datakan dan pantau sampai dengan ke sasaran akhir atau end usernya. Benar apa tidak sudah didistribusikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di masing-masing pelaku usaha. Baik, Pak Helvi, sejauh ini sudah berapa banyak yang dipidana terkait dengan kasus yang dengan mafia misalnya minyak goreng ataupun juga ada pelaku usaha yang menimbun seperti itu. Ini sudah berapa banyak kasus yang dipidanakan Pak? Jadi indikasi penimbunan kita lakukan penyidikan, pendalaman, ada 4 kasus di beberapa wilayah, beberapa provinsi atau beberapa polda. Ini sudah dilakukan mendalam oleh tim kami, penyidik yang ada di lapangan. Saat ini sedang melakukan penghitungan supaya kita jelas betul nggak ada penimbunan. Karena indikasi penimbunan memang sepertinya ada, tapi tetap kita lakukan penghitungan. Apabila itu tidak masuk dalam penghitungan, maka tidak bisa disebut sebagai penimbunan sebagaimana aturan yang ada. Baik.
Pak Helvi, dalam pertemuan Mendak dengan Kapolri salah satunya membahas terkait dengan sinergi untuk memberantas mafia minyak goreng. Sejauh ini fakta seperti apa sih Pak terkait dengan permainan mafia minyak goreng ini Pak, dan seperti apa kemudian nantinya rencananya untuk memberantas mafia minyak goreng ini sendiri? Saya kira kalau bicara mafia terlalu cepat kita menyimpulkan, Bu. Alangkah baiknya percayakan kepada kita, tim penyidik, bahwa ini karena kondisi memang yang disampaikan oleh Bu Saskia, bahwa memang tingginya nilai atau angka pembelian CPO di luar internasional ini berdampak cukup signifikan pada produksi yang ada di Indonesia, sehingga para produsen ini ada yang mendapatkan CPO, ada juga yang belum mendapatkan CPO, sehingga ada penurunan produksi. Karena penurunan produksi tersebut, maka kemudian muncul lagi masalah-masalah baru, yaitu adanya reseller baru. Masyarakat yang sengaja mengambil keuntungan dengan membeli hasil produksi yang ada di retail modern maupun tradisional, kemudian dia jual kembali. Sehingga kesannya barang langka, padahal tiap hari diisi oleh supplier yang ada di masing-masing daerah. Baik, Pak, kemudian kalau kita melihat begitu ya Pak, ini kan sebenarnya sudah ada Satgas, kemudian pengawasan juga sudah dilakukan, tetapi mengapa kemudian masih ada oknum yang kemudian mendapatkan atau bisa menimbun ataupun juga melakukan hal-hal yang tidak baik begitu seperti ini? Celahnya di mana ya Pak? Kalau yang akhir-akhir minggu ini memang sudah tidak ada lagi menurut kami dari hasil pantauan kami di lapangan. Hanya memang produksi yang menurun tadi, kita lakukan pemetaan lagi mana daerah yang divisit untuk segera didistribusi oleh para produsen. Jadi kalau dicari celahnya memang pada saat awal-awal seperti yang disampaikan di depan tadi. Namun demikian setelah lakukan pemantauan pengawasan bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dan jajarannya, mereka sudah mulai melakukan mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang minyak goreng tersebut untuk distribusi ke pasar atau ke end user. Baik, Pak Helvi, tetapi ada tidak Pak wilayah yang kemudian menjadi fokus dari Satgas Pangan Polri sendiri Pak terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini Pak? Ya, yang disampaikan di depan tadi ada 10 daerah yang defisit, yang ini menjadi prioritas kami juga untuk terus melakukan pengawasan untuk pendistribusian daripada para produsen. Dan hasil pemetaan yang 10 provinsi tadi, kita sudah diskusikan dengan para produsen untuk bisa ditambah, karena memang kuotanya kan memang hasil produksinya kita cukup gitu, cukup sebetulnya, hanya mungkin perlu ditambah kembali karena nilai produksinya saat ini menurun, maka segera diisi dari para produsen yang memang ada stok untuk 10 wilayah tersebut. Baik, dan Pak Helmi, untuk kedepannya tadi kan juga dikatakan bahwa Polri bersama dengan Kemendak begitu akan juga terus melakukan sidak dan ada kerjasama lainnya. Ini akan seperti apa Pak bentuknya dan akan seberapa sering sidak ini dilakukan? Ya, kita sudah lakukan itu sejak 2 minggu yang lalu. Kita sudah lakukan pemetaan terutama daerah-daerah produsen dan distributor yang ada di Indonesia. Terutama yang wilayah yang kita pantau menjadi yang menurut kami cukup serius. Ya, ada beberapa provinsi itu kita turunkan tim baik dari pusat maupun daerah bersama-sama berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, mengecek secara langsung fisik ke gudang-gudang mereka. Dan apabila ditemukan, langsung kita lakukan meminta kepada para pelaku usaha untuk segera mendistribusikan. Karena jadwalnya mereka sudah ada sebetulnya. Jadwalnya kemana saja, targetnya mana saja, dan kapan, berapa banyak, itu sudah ada. Gitu. Jadi mereka tinggal mendistribusikan sesuai dengan jadwal yang ada, Mbak. Sesuai dengan jadwal dan seharusnya ini juga bisa didistribusikan dengan merata begitu ya Pak ya ke seluruh daerah.
Baik, terima kasih Kasub Satgas Pangan Polri, Kombes Polisi Helvi Assegaf sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Helvi.